malam para peserta PKPA Pradi DPC Denpasar tahun 2021, kepada Bapak, Ibu, Saudara peserta PKPA, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk sesi kali ini, perkenalkan, saya selaku moderator, nama saya Tri Utomo Wiryantono, SHMH, anggota DPC Pradi Denpasar. Untuk sesi kali ini mengenai hukum acara persaingan usaha 2. Baik, untuk sebagai narasumber, di sebelah saya sudah hadir Ibu Dr. Iva Sudewi, SHMH. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya, sehat, Ibu? Sehat, selalu. Yeah. Selalu. Baik. Profil Ibu Iva, izin, Bu? Ya. Ya. Ibu memulai sebagai hakim karir ya, Ibu ya? Ya. Di tahun 1991. Ya. Kemudian Ibu juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Denpasar. Ya. Juga sebagai majelis yang menyidangkan kasus bom Bali ya, Ibu ya? Betul. Baik, kemudian sempat juga berdinas di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya. Kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Menjadi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Ya. Kemudian wakil ketua di Pengadilan Negeri Semarang, wakil di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ketua PN Sidoarjo. Kemudian sekarang Ibu berdinas di Pengadilan Tinggi Denpasar. Ya, sampai sekarang ya, Bu ya. Baik. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk waktu, kami persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan materinya, Bu. Oke. Kami persilakan. Baik. Ya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Maaf. Ya. Baik, selamat malam semuanya para peserta PKPA angkatan ke berapa ini? Angkat ke-6 ya. Pradi Denpasar yang saya sangat banggakan, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ini kalau boleh tahu berapa ini pesertanya kali ini? Ada sekitar 30. Luar biasa, luar biasa. Dalam situasi yang seperti ini, situasi pandemi ini, semangat untuk terus belajar, semangat untuk terus menimba ilmu harus tetap ada. Justru jangan sampai kita kemudian kosong kegiatannya, karena itu akan menurunkan imun kita. Baik, pada malam hari ini tadi sudah dikenalkan nama saya ya. Ini adalah kesempatan saya yang keberapa kali untuk memandu rekan-rekan semua dalam mengisi acara PKPA ini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang hukum acara pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU. Ya, jadi barangkali tadi sudah mendapat materi ya dari Pak Dr. Made Sarjana SH, MH. Ya memang situasinya saya baca sekilas ya memang seperti itu. Saya juga saat ini bahwa keberatan terhadap putusan KPPU kalau kita bicara hukum acaranya seperti apa sih? Saat ini masih dalam kondisi yang kabur. Kenapa? Karena dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu merubah sama sekali completely different ya. Jadi merubah yang cukup signifikan terhadap pemeriksaan keberatan, hukum acara pemeriksaan keberatan putusan KPPU. Ya. Jadi kalau pada masa-masa yang lalu sebelum berlakunya undang-undang atau sebelum terbitnya undang-undang tentang Cipta Kerja, hukum acaranya kita berpedoman kepada Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2005, kemudian nomor 1 tahun 2005, kemudian nomor 3 tahun 2019, ya.
Namun semenjak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang paling utama adalah bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, undang tersebut merubah pasal 44 Undang-Undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan tentang, saya jadi lupa judul undang-undangnya, Undang-Undang nomor 5 tahun 99, yang mana kewenangan pemeriksaan perkara keberatan terhadap KPPU ini yang semula ada di pengadilan negeri sekarang dipindahkan ke pengadilan niaga. Ya, tadi pasti sudah disampaikan yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha. Dulu kita mengacu pada Perma nomor 3 tahun 2019 yang merupakan pengganti Perma nomor 1 tahun 2005, itu mungkin salah ketik gitu ya. Ya. Serta Kepres nomor 75 tahun 99 tentang KPPU. Nah, kita melihat bahwa ketentuan-ketentuan baru yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian karena adanya perubahan itu dibuatlah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2021. PP nomor 44 tahun 2021 ini merupakan lahirnya yaitu karena pasal atas khusus untuk mengatur ketentuan pasal 118 dan pasal 185 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ya. Jadi kalau kita baca dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2021 itu di situ ditegaskan bahwa aturan-aturan apa yang harus diberlakukan karena untuk mengajukan keberatan terhadap perkara persaingan usaha. Ya, tadi sudah disebutkan, tadi di situ sudah disebutkan bahwa, mari kita lihat, ya, apa sih pengertian keberatan tadi mungkin sudah dapat ya, yaitu upaya hukum yang disediakan bagi pelaku usaha atau para pelaku usaha yang tidak puas atau tidak menerima putusan KPPU. Ya, jadi secara sekilas tadi sudah baca di sini bahwa para pembicara sebelumnya telah menyampaikan apa saja yang dimaksud keberatan, apa saja yang termasuk kewenangan KPPU ya. Saya rasa saya tidak perlu ulangi lagi. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KPPU ialah lembaga non yudisial. Kalau kita bisa kita katakan semi antara yudisial dan non yudisial yang menangani tentang persaingan upaya atau persaingan tidak sehat di antara para pelaku usaha. Nah, apa saja yang dilarang? Monopoli, ya, monopoli dalam melakukan tidak sehat. Jadi upaya-upaya persaingan tidak sehat. Kemudian kartel, ya. Kemudian yang paling sebenarnya hanya ada 3 aja yang paling penting. Tadi ada oligopsoni, ada apa, tapi yang paling penting bahwa seorang suatu pelaku usaha tidak boleh melakukan monopoli. Bagaimana monopoli itu? Ada beberapa bentuknya. Kemudian kartel yaitu membesar sendiri sehingga dia menguasai seluruh produk yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi harus memenuhi kriteria-kriteria ketentuan-ketentuan yang menyebabkan atau tidak terjadinya persaingan usaha menjadi tidak sehat. Pada dasarnya orang itu berusaha itu boleh. Jadi undang-undang maupun negara telah memberikan kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya. Anda berusaha boleh saja silahkan, tapi berusahalah yang sehat. Bahwa orang berusaha silahkan Anda memiliki market sendiri-sendiri,
Tapi berikan kesempatan kepada pelaku usaha yang lain untuk bisa masuk ke dalam pasar yang bersangkutan tersebut. Sekarang misalnya sebagai contoh yaitu bahwa saat ini mungkin yang sedang ramai adalah warung kopi. Di mana-mana ada warung kopi, ya kan? Silahkan orang mau buka warung kopi silahkan. Tapi jangan ada kemudian menjadi monopoli bahwa yang boleh membuka warung kopi di wilayah Denpasar adalah warung kopi dengan produk Banyu Atis, misalnya seperti itu. Artinya nanti ketika produk dari Karangasem, kopi Karangasem mau masuk ke warung kopi tersebut tidak bisa karena harus berasal dari Banyu Atis. Nah, itu yang seperti hal seperti itu adalah persaingan menjadi tidak sehat. Nah, bagaimana bisa terjadinya persaingan tidak sehat? Ada berbagai macam cara. Yaitu melakukan perjanjian di antara para pelaku usaha tersebut, ya. Makanya membuat perjanjian yang dilarang. Nah, apakah pelaku usaha boleh melakukan perjanjian? Boleh. Sepanjang perjanjian itu tidak menjadikan suatu usaha ini menjadi persaingan menjadi tidak sehat. Nah, misalnya tadi saya lanjutkan misalnya warung kopi misalnya. Para pemilik warung-warung di warung-warung kopi se-Denpasar ini, mereka misalnya sering ketemuan. Kemudian, ayo kita bikin suatu kesepakatan bahwa kita tidak boleh menjual lebih rendah daripada harga 30.000 misalnya seperti itu, satu cangkirnya. Nah, padahal biaya produksi untuk secangkir kopi itu tidak lebih dari 15.000. Ya, biaya produksi sudah termasuk sewa tempat, termasuk ini dan sebagainya. Jadi harga jualnya sebetulnya bisa di bawah 20.000. Tapi karena ada kesepakatan ini, nah ini menjadi tidak bisa menjual di bawah 20.000. Jadi hanya bisa menjual minimal 30.000. Nah, ini secara ekonomi kemudian merugikan masyarakat. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu memang bernuansa pro konsumen, ya. Sementara ke depan undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP Nomor 44 Tahun 2021 ini itu pro persaingan. Jadi bersainglah yang sehat. Silahkan Anda membuka. Kalau yang dulu memang kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 599 itu konsumen itu dilindungi. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya ya Pak ya, Undang-Undang 599 itu lahirnya hampir bersamaan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Jadi ya latar belakangnya masuklah mungkin pembentuk undang-undang waktu itu sedang ada euforia untuk melindungi konsumen. Namun sekarang kita ini lebih kepada bagaimana menjadikan usaha ini menjadi persaingannya menjadi sehat, ya. Baik. Ya, jadi perubahan hukum acara persidangan keberatan terhadap putusan KPPU pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP Nomor 44 Tahun 2021. PP ini hanya mengatur mengenai merupakan aturan pelaksanaan pasal 118 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, di mana pasal 118 itu merupakan pasal yang menggantikan kewenangan pengadilan negeri ke pengadilan niaga untuk menangani perkara-perkara keberatan terhadap putusan KPPU. Sedangkan pasal 185 huruf B yaitu mengatur mengenai denda dan sebagainya, ya. Nah, kemudian Mahkamah Agung untuk pelaksanaan ini, Mahkamah Agung membuat SEMA nomor 1 tahun 2021 yang intinya yaitu merubah ketentuan Perma nomor 3 tahun 2019 mengenai kewenangan pengadilan negeri ke pengadilan niaga.
mungkin para peserta PKP ini masih menerima makalah yang lama ya, di mana belum makalah saya yang lama atau materi yang lama, di mana belum belum memuat perubahan-perubahan ini. Maaf saya tadi agak terlambat mengirimkannya ya. Namun demikian secara garis besar, secara umum prosedur beracara juga masih mengikuti aturan lama, hanya ada beberapa perubahan. Nah, kalau kita baca PP nomor 4, tadi udah disingkat belum PP nomor 44 tahun 2021? Sudah disinggung ya? Ya, sudah disinggung ya? Jadi saya mungkin tidak terlalu, saya hanya menegaskan aja. Oh belum, ya. Dalam PP nomor 44 tahun 2021 ini ada perubahan-perubahan signifikan, yaitu misalnya bagaimana tata cara untuk mengajukan permohonan keberatan, ya. Tata cara mengajukan permohonan keberatan bisa kita baca di pasal, ada satu yang cukup krusial dan itu perlu pengaturan yang komprehensif ya, yaitu bahwa pelaku usaha boleh mengajukan permohonan keberatan apabila ya. Jadi sebelum mengajukan permohonan keberatan, pelaku usaha ini harus menyetorkan minimal 20% dari denda yang dijatuhkan. Apabila itu hukumannya adalah denda. Nah, bisa saudara bayangkan ya, seperti misalnya sebagai contoh ialah saya pernah menangani perkara persaingan usaha semen ya. Jadi waktu itu monopoli semen. Ada beberapa pabrik semen itu membuat pembagian wilayah. Jadi wilayah Jawa, Madura, Bali masuk nggak ya? Saya lupa. Itu hanya boleh dimasuki oleh semen Gresik. Kemudian wilayah Jakarta itu semen apa ya waktu itu ya, lupa saya. Kemudian wilayah Sulawesi hanya semen Tonasa, wilayah Sumatera hanya semen Andalas. Nah, jadi pedagang-pedagang, distributor semen di situ tidak bisa mengambil semen dari tempat lain untuk masuk di wilayah itu. Apalagi pelaku-pelaku usaha yang baru. Apabila ada semen pelaku usaha baru, ada waktu itu ada pelaku usaha baru semen, saya lupa namanya, ingin masuk ke pasar itu udah nggak bisa. Nah, kemudian ini dia yang melaporkan kepada KPPU, pelaku usaha yang baru ini, bahwa rupanya sudah ada pembagian wilayah, ada perjanjian mengenai pembagian wilayah mengenai distribusi semen. Hanya semen Gresik yang bisa masuk di wilayah Jawa Timur, Jawa dan Madura. Hanya semen ini yang bisa masuk di wilayah Jakarta, Jawa Barat. Hanya semen ini. Nah, pelaku usaha ini merasa kalau seperti ini caranya, saya nggak bisa dong main di wilayah mereka, saya nggak bisa dong berusaha. Nah, kemudian atas laporan itu KPPU turun mereka menyelidiki dan akhirnya ternyata memang benar, ya. Itu nah, kalau dulu kemudian oleh KPPU para produsen semen ini kemudian dihukum. Ada yang dikenain pasal 11, ada pasal 19, ada pasal 5, macam-macam ya, macam-macam tergantung seberapa pelanggarannya. Tapi beberapa produsen semen ini dikenai. Nah, kemudian semakin banyak pasal yang dilanggar, tentunya dendanya makin tinggi. Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 mengatakan bahwa denda adalah minimal 1 miliar, ya kan? Ya, minimal 1 miliar. Nah, ada yang didenda 10 miliar, ada yang 5 miliar, ada 4 miliar. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang dalam PP Nomor 44 Tahun 2021 ini pasal 12 mengatakan, pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 ini mengatakan bahwa pelaku usaha yang akan mengajukan keberatan, dia harus menyetorkan 20% jaminan
terhadap 20% dari apa? Dihitung dari denda yang dijatuhkan oleh KPPU. Kalau dendanya itu 4 miliar, berarti dia harus menyetorkan jaminan sebesar 800 juta. Nah, kemana denda itu disetor? Itu tidak ada penjelasannya. Siapa nanti yang menerima denda itu? Bagaimana itu denda itu nanti akan dikelola? Apakah denda itu bisa dikembalikan? Apakah itu sebagai uang jaminan itu bisa dikembalikan? Kemudian apakah nanti siapa yang menyimpan, siapa yang bertanggung jawab, itu memang tidak diatur. Nah ini saat ini Mahkamah Agung sedang menggodok Perma. Perma nomor 1 tahun 2021 itu khusus hanya menjelaskan mengenai perubahan kewenangan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga. Nah sedangkan mengenai aturan-aturan yang diatur dalam PP nomor 44 itu perlu pengaturan mengenai hukum acara. Sehingga makanya tadi di awal perkuliahan ini saya sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai hukum acara, keberatan terhadap putusan KPPU saat ini momennya memang belum jelas, masih enggak jelas. Karena saat ini kita masih bingung, kalau saat ini ada keberatan terhadap putusan KPPU, mau dibawa kemana? Mau dibawa ke versi undang-undang lama, versi Perma nomor 3 tahun 2019 juga sudah tidak cocok, tidak sesuai, tapi dibawa ke versi baru belum ada aturannya. Mungkin akhir tahun ini mungkin selesai karena ini sedang digodok ya. Perma Mahkamah Agung ini sedang digodok. Ini kemarin juga termasuk saya ikut dalam penentuan kurikulum bagi hakim. Jadi hakim-hakimnya yang akan menyidangkan ini baru akan kita latih, baru akan kita didik mengenai persaingan usaha ini, keberatan menangani perkara keberatan ini dengan versi undang-undang yang baru ini, Cipta Kerja ini, ya. Jadi ini memang paling masih hangat sekali, ya. Saudara-saudara ini termasuk yang dapat informasi yang paling, karena baru tadi pagi saya datang dari Jakarta, baru kemarin kita mengadakan diskusi dari Mahkamah Agung, termasuk saya kebetulan saya mendapatkan kesempatan menjadi salah satu peserta dalam FGD itu, yang intinya bahwa perlu dibuat kurikulum kepada hakim-hakim ini, pelatihan kepada hakim-hakim agar mereka bisa melaksanakan ini. Karena saat ini memang belum ada ketentuannya. Jadi hukum acara yang digunakan ini masih belum jelas. Jadi saya harapkan kepada para peserta ini jangan berhenti di sini, ikuti terus perkembangannya, ya, bahwa akan ada Perma khusus mengatur mengenai keberatan ini. Mungkin akhir tahun ini selesai diundangkan. Jadi ikuti terus ya perkembangannya. Baik. Kemudian mengenai denda. Denda kalau di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 99 disebutkan bahwa denda minimal 1 miliar dan seterusnya. Nah, di dalam PP nomor 44 tahun tahun 2021 ini ada perubahannya juga mengenai denda, ya. Tapi itu dan pembayaran denda itu pun juga bisa dicicil. Nah, ini ada perkembangan baru. Jadi standar yang diberikan oleh undang-undang ini sekarang lebih kepada pendekatan ekonomi. Ya. Jadi memang keberatan terhadap putusan KPPU ini adalah menggunakan pendekatan ekonomi. Undang-undang ini sangat ekonomi suasananya sangat ekonomi sekali, ekonomik sekali. Bukan hukum ya, jadi antara hukum dan ekonomi. Sehingga hakim-hakim yang akan menyidangkan ini harus diberikan pembekalan mengenai aspek ekonominya. Nah, lalu bagaimana KPPU ini akan memberikan sanksi kepada para pelaku usaha. Nah, bagaimana pelaku usaha ini dikatakan telah melanggar ketentuan
Undang-Undang Persaingan Usaha. Jadi kemarin cukup ramai juga diskusi ya, karena begini, banyak sekali ditemukan dalam praktek di mana pelaku usaha dinyatakan telah melakukan persaingan usaha tidak sehat, ya, misalnya mereka membuat perjanjian yang dilarang, pembatasan wilayah dan dilarang, sehingga oleh KPPU ada laporan ke KPPU atau KPPU yang turun. Tadi kan ada cara mendapatkan informasi kan, KPPU turun inisiatif sendiri atau ada laporan dari masyarakat kan, seperti itu kan. Nah, setelah ada laporan kemudian KPPU turun, akhirnya KPPU menyatakan pelaku usaha ini telah melanggar persaingan usaha tidak sehat dan dihukum. Nah, apa yang terjadi? Banyak sekali para pelaku usaha ini setelah kena pelanggaran ini mati usahanya. Dia bayar pun nggak mampu. Dia dihukum membayar 1 miliar. Dia tidak mampu. Orang asetnya cuma 600 juta, dia suruh bayar 1 miliar. Nah, tapi undang-undang itu mengatakan seperti itu. Undang-undang 599 mengatakan seperti itu kan. Kalau kita baca undang-undangnya mengatakan seperti itu. Minimal dendanya 1 miliar. Nah, dengan undang-undang yang baru ini, Cipta Kerja ini, yang kemudian dalam PP nomor 44 ini, itu pendekatan KPPU yaitu lebih kepada agar ekonomi Indonesia ini tetap berjalan. Maka denda, pelaku usaha boleh membayar denda dengan secara dicicil, diangsur, dikasih termin waktu tertentu. Ya. Kemudian di selain itu juga ada denda administratif. Jadi di situ disebutkan bahwa denda yang dijatuhkan oleh KPPU ini macam-macam bentuknya. Macam-macam bentuknya, banyak sekali pilihannya. Kebetulan saya tidak membawa PP-nya. Bisa dibaca nanti. Nah, salah satunya adalah bahwa berupa peringatan atau memperingatkan atau hukuman bahwa agar pelaku usaha tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Jadi seperti penjeraan gitu, tapi tidak harus berupa denda uang. Nah, ini menurut saya suatu kemajuan yang luar biasa. Jadi jangan kemudian hukum itu, kalau kita mengatakan bahwa apa sih gunanya hukum, fungsi hukum? Hukum harus membawa kemanfaatan, ya kan? Jangan hukum malah mematikan suatu usaha. Nah, ini yang kita apresiasi bahwa di sini telah pembentuk undang-undang telah memikirkan bahwa jangan sampai kemudian maksudnya kita mengatur hukum itu dipakai untuk mengatur persaingan usaha, tapi kemudian malah justru mematikan usaha yang sudah berjalan dengan baik ini. Ya, baik. Kemudian persoalan yang lain adalah bahwa mengenai batas waktu, jangka waktu penyelesaian keberatan ini. Di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 99, Yungto Perma nomor 3 tahun 2019, bahwa keberatan diajukan di pengadilan negeri di mana KPPU, pelaku usaha bertempat tinggal ya, pelaku usaha bertempat tinggal berada. Nah, kalau di sini menjadi keberatan diajukan ke pengadilan niaga di mana pelaku usaha tersebut berdomisili atau bertempat tinggal. Oke, nah kemudian pengadilan wajib memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 30 hari sejak disidangkan, ya kan? Nah, dalam prakteknya saya sudah beberapa kali memegang perkara-perkara tentang persaingan usaha, kita setengah mati menyelesaikan 30 hari itu. Perkara keberatan KPPU itu biasanya tebal-tebal berkasnya. Karena biasanya KPPU ini menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha ini bukan hanya 1-2 pelaku usaha, namun sekelompok pelaku usaha. Sebagai contohnya ketika semen ya itu ada beberapa, 4 kalau tidak salah. Kemudian bawang saya juga pernah mengadili keberatan terhadap
monopoli terhadap bawang putih, itu ada 21 pelaku usaha. Bayangkan 21 pelaku usaha mengajukan hal yang sama, masing-masing pengacaranya membuat dalil yang sama, dalil keberatan, masing-masing membuat dalil keberatan terhadap putusan ini. Kemudian masing-masing mempunyai argumentasi hukum yang, jadi kita harus membaca 21 keberatan untuk satu perkara. Luar biasa kan? Nah, dan hanya dalam waktu 30 hari. Itu sangat-sangat menyita tenaga dan pikiran, menguras tenaga dan pikiran. Nah, kemudian di dalam PP nomor 44 ini hakim diberikan, pengadilan niaga diberikan waktu, ini yang aneh, minimal 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Ini yang agak aneh. Jadi artinya bahwa pengadilan diberikan batas minimal 3 bulan sampai dengan 12 bulan, batas minimal. Nah, ketika kita berdiskusi, ada seorang hakim yang bertanya, bagaimana kalau kita dalam waktu 2 bulan kita selesai, sementara saat ini pengadilan-pengadilan di mana-mana itu sudah mulai menerapkan percepatan penyelesaian perkara, ya kan Pak? Ya kan? Jadi mungkin para lawyer di sini sudah hafal bahwa yang kita sebelumnya kita menggunakan SEMA nomor 2 tahun 2014, di mana di dalam SEMA itu disebutkan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan negeri untuk perkara perdata maupun pidana maksimal 5 bulan. Tetapi dengan adanya inovasi-inovasi, nah masing-masing pengadilan itu berusaha untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, ada yang hanya 2 bulan, ada yang hanya 2 bulan 15 hari, ada yang hanya 3 bulan. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kami bisa menyelesaikan hanya 2 bulan? Sementara undang-undang mensyaratkan minimal 3 bulan. Nah, ini juga jadi persoalan, ini juga belum terjawab, ya. Ini juga belum terjawab, masih dalam proses dalam perma itu nanti akan diatur apakah nanti ini hakim itu boleh menyimpangi mengenai ketentuan batas waktu atau harus sesuai dengan batas waktu. Nah, kemudian ada lagi yang menarik yaitu dalam PP nomor 44 yaitu bahwa jika sebelum-sebelumnya Perma nomor 3 tahun 2019 itu tegas menyebutkan bahwa dalam memeriksa keberatan upaya permohonan keberatan terhadap perkara KPPU, hakim tidak memeriksa bukti-bukti. Ya kan? Hakim tidak memeriksa bukti, hakim hanya memeriksa mengenai formalitas dalam pengambilan keputusan, tapi tidak lagi memeriksa bukti, tidak lagi menerima bukti dari para pemohon keberatan. Jadi meskipun demikian, ada juga misalnya kalau hakim merasa bahwa biasanya begini, keberatan itu misalnya seperti ini. Dalam persidangan KPPU, misalnya taruhlah pelaku usaha A, untuk membuktikan bahwa pelaku usaha A ini tidak melakukan persaingan tidak sehat, misalnya tidak melakukan monopoli, nah dia akan mengajukan beberapa saksi, misalnya saksi ahli dan sebagainya. Nah, tetapi dalam putusan kemungkinan oleh majelis KPPU, saksi yang diajukan oleh pelaku usaha ini tidak dipertimbangkan. Nah, yang paling sering dan hampir 99%, upaya keberatan itu adalah mengatakan bahwa majelis KPPU tidak memeriksa bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kami pelaku usaha pemohon keberatan. Itu yang saya alami dan saya lihat juga putusan-putusan Mahkamah Agung juga rata-rata pasti membahas mengenai itu. Nah, jadi upaya keberatannya adalah itu. Nah, dalam hal ini menurut versi lama hakim itu boleh meminta kembali, memeriksa saksi, meminta kembali tapi tidak boleh hakimnya yang memeriksa tapi harus meminta lagi kepada KPPU. Memerintahkan kepada KPPU agar KPPU memeriksa lagi saksi yang diajukan oleh pelaku usaha untuk didengar lagi. Tolong didengar
bahwa apakah benar ini bla bla bla, dikasih catatan. Tolong didengar saksi ini apakah benar melakukan ini, melakukan usaha, melakukan ini. Tetapi proses itu dilakukan di KPPU, bukan di pengadilan. Nah, dalam PP nomor 44 ada perubahan sedikit, yaitu bahwa disebutkan bahwa pengadilan diberikan kewenangan untuk memeriksa baik formil, mau keberatan secara formal maupun keberatan material. Ini juga belum jelas. Apakah di sini kalau kata-kata material di sini itu berarti majelis itu boleh memeriksa kembali, termasuk saksi-saksi, termasuk bukti-bukti keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha. Ini juga saya belum berani bilang, belum berani mengatakan karena belum ada aturan pelaksanaannya. Tapi hanya disebutkan bahwa majelis diberikan kewenangan untuk memeriksa keberatan secara formal maupun material. Keberatan material itu apakah juga termasuk seperti menyidangkan kembali seperti di persidangan pengadilan, atau hanya menyidangkan seperti model perkara, memeriksa perkara banding. Ini yang belum jelas. Perkara banding itu kan tidak perlu ada pemeriksaan bukti-bukti lagi, kecuali memang majelisnya menganggap bahwa ini perlu diperiksa bukti. Kami kemarin dalam diskusi itu cenderung kalau memang Mahkamah Agung menyetujui, kita berpikir bahwa kelihatan seperti banding perkara, memeriksa perkara banding itu lebih lebih enak gitu. Jadi majelis keberatan di pengadilan niaga ini tidak perlu lagi memeriksa dari nol. Tapi kita memeriksa banding perkara keberatan itu hanya berdasarkan apakah hanya 4 kriteria. Ya, 4 kriteria yaitu apakah ada enggak ya di sini? Oh, ini enggak ada. Ya. Jadi 4 kriteria saja yang diperiksa oleh majelis, yaitu apakah KPPU telah melampaui kewenangannya, ya. Yang kedua, apakah KPPU telah menggunakan hukum acara secara benar. Jadi kemudian yang ketiga yaitu apakah KPPU telah reliable. Jadi reliable itu apa? Antara kenyataan, jadi antara fakta-fakta yang ditemukan itu telah diterapkan sesuai dengan diterapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang keempat ialah apakah hukum yang digunakan, undang-undang yang digunakan itu telah tepat. Ya. Nah, itu saja, uji tesnya ada 4 itu aja. Ya. Nah, jadi ini bisa dibaca di layar, yaitu mengenai jangka waktu ya. Jangka waktu keberatan masih sama, diajukan 14 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan. Ya. Kalau dalam pasal 44 ayat 2 yaitu ini yang pasal 44 ini yang dihapus menjadi ke pengadilan niaga ya. Pemberitahuan yaitu seperti biasa, pemberitahuan melalui pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPU ya. Kemudian proses hukum pasca putusan KPPU. Jadi apabila terhadap putusan KPPU ini ada tiga opsi ya. Opsi pertama yaitu pelaku usaha menerima dan melaksanakan isi putusan. Enggak ada masalah, no problem. Kalau pelaku usaha melaksanakan isi putusan, membayar denda, silakan. Denda mau dibayar secara diangsur atau dicicil, silakan. Artinya bahwa ini no problem ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak menerima dan mengajukan keberatan. Ini yang menjadi topik masalah kita. Kemudian yang ketiga adalah tidak menerima dan tidak mengajukan keberatan. Nah, menurut undang-undang yang lama yaitu KPPU menyerahkan putusan kepada penyidik. Karena apa? Karena dia pelaku usaha ini
tidak melakukan, jadi dia pasif aja, dihukum tapi tidak melakukan apa-apa, upaya hukum juga tidak, membayar denda juga tidak, ini dilakukan penyidik. Nah, versi undang-undang yang baru ini masih abu-abu juga. Ini kita perlu pengaturan lebih lanjut. Bagaimana apabila pelaku usaha ini tidak mengajukan keberatan? Apakah ini sudah otomatis kemudian menjadi pidana? Kalau Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ini merupakan menjadi ranahnya pidana. Jadi persaingan usaha ini adalah dari perkara perdata, ya sebetulnya kan secara perkara perdata, ekonominya ya, kita lebih menonjol kepada ekonomi. Aspeknya adalah aspek ekonomi, aspek perdata, tetapi pemeriksaannya, aturannya yang digunakan adalah aturan pidana. Kemudian apabila dia mengajukan keberatan, yang kita gunakan adalah perdata, tetapi apabila dia tidak melakukan, dia tidak melaksanakan isi putusan KPPU, ini ranahnya bergeser ke ranah pidana. Jadi agak sedikit membingungkan, namun itulah pengaturan KPPU. Pengaturan mengenai persaingan usaha. Ya, jadi persaingan usaha ini bisa menjadi pidana, ranah pidana manakala pelaku usaha tidak melaksanakan bunyi atau putusan dari KPPU. Nah, pasal ini masih ada, tidak dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun di PP nomor 44. Jadi artinya bahwa ini masih ada, ketentuan ini masih ada. Ya. Kemudian mengenai pembuktian. Nah, ini hal yang paling krusial. Ada enggak ya di sini? Nah. Ya, ini masih versi lama ya. Jadi keberatan diajukan secara tertulis, menyebutkan alasannya, kemudian diajukan di kepaniteraan pengadilan niaga, bisa melalui e-filing atau dengan e-court. Nah, ini manakala ini juga akan menjadi persoalan manakala perkara permohonan keberatan ini diajukan di beberapa pengadilan niaga, kemudian dalam hukum acara yang terdahulu, yang sebelumnya, yaitu apabila pelaku usaha ini mengajukan di beberapa pengadilan, kemudian KPPU bisa mohon kepada Mahkamah Agung agar menunjuk salah satu pengadilan untuk menyidangkan. Perkara itu kemudian di hold sebentar, kemudian Mahkamah Agung membuat penetapan, memerintahkan kepada pengadilan-pengadilan yang lain untuk menghentikan atau menghold perkara itu dan menyetorkan berkas perkaranya ke pengadilan yang ditunjuk. Nah, setelah itu baru diperiksa lagi, sehingga argo 30 hari itu dihitung setelah pemeriksaan yang kedua. Nah, sekarang argonya kan berbeda, kalau dulu 30 hari, sekarang argo yang kedua yang menurut versi PP nomor 44 ini adalah 3 bulan hingga 1 tahun, jadi cukup lama. Mungkin pembentuk undang-undang menyadari bahwa tidak mudah menyelesaikan perkara keberatan ini hanya dalam waktu 30 hari, tidak cukup waktu. Padahal kita juga tidak pernah mengeluh, namun pembentuk undang-undang barangkali melihat bahwa persoalan persaingan usaha ini semakin kompleks dan menjadi sesuatu yang harus dibenahi agar menghasilkan hukum yang lebih, keputusan-keputusan yang lebih berkualitas. Ya. Nah, pembuktian dalam perkara persaingan usaha. Kalau kita lihat di dalam pembuktian adalah secara jelas disebutkan dalam pasal 42. Ini sudah saya sebutkan ya, jangka waktu pemeriksaan 30 hari dihitung sejak perkara diperiksa, ya. Sedangkan berdasarkan PP nomor 44 tahun 2021 jangka waktunya pemeriksaan keberatan yaitu 3 hingga 12 bulan. Pembuktian, ntar dulu ada enggak ya?
Nah, kalau kita lihat di sini jelas ini. Di dalam Perma nomor nah, di dalam Perma nomor 3 tahun 2019 tadi saya sudah sebutkan, disebutkan secara tegas bahwa majelis tidak melakukan pemeriksaan bukti. Ya. Nah, tadi kan saya sampaikan sementara di dalam PP nomor 44 tahun 2021 disebutkan bahwa hakim akan memeriksa keberatan formil maupun material. Barangkali kalau kita melihat keberatan formil kita tidak perlu bukti, tapi apakah keberatan formil bisa diselesaikan tanpa melihat atau tanpa memeriksa bukti? Apakah majelis seperti tadi contohnya keberatan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan oleh majelis. Nah, apakah di sini majelis pengadilan niaga ini tidak boleh memeriksa kembali saksi yang tadi dikatakan tidak dipertimbangkan atau ahli yang tidak dipertimbangkan? Ini belum jelas, ya, belum bisa disampaikan. Jadi kita masih menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung. Kemudian ini, nah pasal 42 Undang-Undang nomor 5 tahun 99, kalau kita lihat susunan alat-alat bukti dalam KPPU, ini kita akan berpikir bahwa ini adalah perkara apa coba? Pidana, ya. Dalam perkara pidana kan apa saja tuh? Saksi, ahli, terus surat, tunjuk, keterangan terdakwa. Nah ini kan sama kan? Perankan pelaku usaha, ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang ini perkara aspek ekonomi, perkara keperdataan yang bernuansa kental ekonomi, namun penyelesaiannya dengan pendekatan pidana. Tetapi pemeriksaannya juga menggunakan sanksinya, dendanya adalah denda perdata. Manakala denda itu tidak dibayar, manakala pelaku usaha tidak melaksanakan isi keputusannya, KPPU akan menjadi lari ke ranah pidana. Nah, ini bisa kita lihat di sini, bukti-bukti di sini. Nah, sebetulnya KPPU ini adalah harus berdasarkan pada dalam menentukan apakah suatu pelaku usaha, seorang pelaku usaha itu telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang monopoli dan persaingan tidak sehat ini didasarkan pada bukti-bukti ini. Ya. Sekilas tadi saya lihat bahwa teman-teman semua ini sudah diberikan juga informasi mengenai pembekalan mengenai bahwa dalam di KPPU ini juga dikenal pembuktiannya yaitu mengenai direct dan indirect. Ini namanya direct ya. Direct dan indirect evidence. Ya kan? Ada yang bisa menjelaskan apa itu indirect evidence? Coba yang di rumah barangkali. Ayo. Coba ada yang bisa menerangkan indirect evidence. Jadi bukti yang tidak langsung. Ya. Apakah kita mengenal bukti yang tidak langsung di undang-undang pidana? Di acara pidana? Seperti apa sih bukti yang tidak langsung digunakan di KPPU ini? Nah, ya. Jadi dalam peraturan Perkom, tadi kayaknya ada nih, Perkom nomor 1 tahun 2019 itu digunakan adanya istilahnya sekarang yaitu circumstantial evidence. Penting ini. Circumstantial evidence. Apa sih circumstantial evidence? Circumstantial evidence ini bisa berupa economic evidence dan communication evidence. Apa pula gitu ya. Jadi contohnya begini. Coba contohnya gini. Baru-baru ini KPPU ini menghukum pelaku usaha Honda kalau nggak salah ya, Honda dan Yamaha. Ada yang ngikuti enggak? Enggak ya.
Honda dan Yamaha itu dinyatakan telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. Ya. Kenapa? Jadi bahwa mereka berdua ini telah semacam membuat kesepakatan dalam menentukan harga. Ya kan? Nah, seperti misalnya kalau Honda, NMAX itu punya siapa ya? Yamaha. Kalau Honda apa ya? PCX. Nah, misalnya Yamaha mengeluarkan NMAX, Honda mengeluarkan PCX. Yamaha mengeluarkan apa? Honda mengeluarkan apa? Yamaha mengeluarkan apa? Ya kan? Harganya sama enggak? Antara PCX dan NMAX? Beda. Nah, tapi di sini ada beberapa harga yang sama. Jadi Honda itu mengeluarkan Honda itu di dalam perkara itu disebutkan bahwa antara Honda dan Yamaha itu telah melakukan semacam kesepakatan, perjanjian, ya, perjanjian yang dilarang itu, perjanjian, sehingga keduanya ini selalu membuat harga yang hampir bersamaan. Nah, bagaimana membuktikannya? Gak ada satupun saksi yang mengetahui, gak ada satupun saksi yang bisa dimintai keterangan bahwa mereka telah membuat kesepakatan bersama. Apakah ada ahli? Atau ahli juga apalagi, makin jauh makin tidak tahu. Apakah ada surat, ada dokumen yang mengatakan bahwa mereka telah mengatur harga secara bersama-sama? Tidak ada. Apalagi pelaku usaha ditanya, pasti nggak ngaku dong, iya kan? Logikanya kalau ada kan, apakah kamu telah membuat perjanjian bersama? Nggak ngaku, nggak akan mungkin ngaku. Nah, lalu dari mana? Dari mana KPPU ini bisa menjatuhkan hukuman itu? Nah, jadi ditemukan dari circumstantial evidence, yaitu apa? Bahwa bos-bosnya Honda ini sering main golf bersama dengan bosnya Yamaha. Nah, loh, mereka kan harusnya kan kompetitor. Kompetitor kok main golf bareng? Nah, di situ kemudian dihubung-hubungkan, ya kan? Nah, kemudian ada selembar surat yang dikeluarkan oleh manajemen Yamaha mengatakan bahwa memerintahkan kepada anak buahnya yang mengatakan bahwa pantau harga Honda. Pantau harga Honda. Justru anak buahnya disuruh memantau harga-harga Honda. Kenaikan harga. Jadi artinya ketika Honda naik sekian, Yamaha juga harus naik. Ketika ini naik gitu. Nah, dari situlah akhirnya ada beberapa pelaku usaha lain yang merasa bahwa loh, seperti misalnya ada Kawasaki, ada satu lagi Suzuki, itu mengatakan loh kami nggak bisa masuk ke mereka. Jadi ini masyarakat yang dirugikan, masyarakat yang dirugikan. Jadi ada masyarakat sorry bukan Kawasaki ya. Jadi masyarakat ini mengajukan keberatan kepada KPPU bahwa harga mereka tuh makin naik. Kalau kita lihat komponennya itu sebetulnya nggak bisa, komponennya itu harusnya bisa menjual dengan harga 20 juta. Tapi kenapa mereka menjual 30 juta? Contohnya misalnya NMAX misalnya gitu. NMAX itu pasarannya berapa? Padahal sebetulnya kalau komponen-komponen itu dihitung harga produksinya dia harusnya bisa di bawah 20 juta. Tapi kenapa dia jual harga segitu? Nah, begitu Honda naik, Yamaha naik, Honda naik. Terus saja begitu, hampir sama. Nah, kemudian KPPU dengan menggunakan bukti circumstantial evidence, communication evidence, tadi selembar surat itu, kemudian circumstantialnya apa? Itu tadi, sering main golf itu. Tentunya nggak ada dong yang bisa saksi yang bisa menyaksikan. Nah, akhirnya itulah digunakan oleh KPPU dengan pendekatan ini, alat bukti ini, yaitu apa yang kira-kira yang cocok? Yang cocok dari 5 alat bukti ini? Petunjuk.
ya. Nah, ini yang agak beda dengan rezimnya pidana. Betul nggak Mas? Kalau rezimnya pidana, bukti petunjuk itu bukti yang tidak bisa berdiri sendiri. Hah? Ya, jadi harus ada minimal satu alat bukti, minimal ada alat bukti yang lain, kemudian ada bukti petunjuk. Ya, namun di dalam di apa namanya di persaingan usaha ini itu tadi bukti petunjuk itu bisa menjadi bukti yang full power, yang powerful. Karena bukti petunjuk tadi bisa di breakdown menjadi circumstantial evidence, bisa menjadi communication, dan bisa menjadi apa namanya economic evidence. Economic evidence-nya apa? Itu tadi harga, kenaikan harga yang secara signifikan tadi. Ini sebagai contoh ya, itu salah satu contoh. Ini saya sampai jam berapa ya? Masih cukup waktunya? Iya, saya juga sebetulnya ini sudah banyak dibicarakan oleh pembicara terdahulu. Saya akan mengundang teman-teman untuk bertanya. Silakan kita berdiskusi yuk. Ayo silakan. Baik, terima kasih Ibu Iva untuk pemaparannya. Ini dari peserta yang dari rumah sudah ada mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya ini dari Arya Utama Yasa. Pertanyaannya begini Ibu, bagaimana jika para pelaku usaha melakukan hal yang sama berulang kali? Kemudian jika dari permasalahan brand semen yang Ibu sampaikan tadi, sesuai dengan kasus yang disebutkan tadi, menurut opini saya angka 1 miliar itu adalah angka yang kecil, itu menurut peserta. Di mana menurut saya mereka telah membunuh usaha lain. Nah, bisa dijawab Ibu pertanyaan ini? Ya. Kalau dilakukan berulang kali. Baik, terima kasih untuk Saudara Arya Utama Yasa, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana jika para pelaku usaha melakukan hal yang sama berulang kali? Ini ada, saya lupa ya, ada di Makassar itu berkali-kali dia melakukan pelanggaran yang sama. Sudah dihukum, barangkali dia pernah membayar, tapi besok begitu lagi ya. Kemarin sebagai kita baru cerita tapi lupa pelaku usaha mana yang ini. Nah, kalau memang seperti itu apa kemudian KPPU ini? Ya sudah, KPPU kan tentunya juga memiliki memiliki penjeraan ya, memiliki rejim penjeraan. Nah, kalau udah seperti ini tentunya juga dendanya ditinggikan atau diberikan peringatan bahwa apabila pelaku usaha ini tetap melakukan hal yang sama. Dia yang kemarin ini yang saya dengar bahwa KPPU ini baru saja memutuskan kepada pelaku usaha, karena pelaku usaha ini sebetulnya usahanya kecil, tetapi dia sering melakukan, udah 2 kali melakukan, kemudian diberikan peringatan agar dia tidak melakukan hal seperti itu, dilakukan penjeraan, tapi hanya berupa peringatan. Nah, ini nanti saya akan cari apa sanksinya itu secara realnya, peringatannya itu dalam bentuknya apa. Kemudian permasalahan mengenai semen 1 miliar ya, itu adalah angka yang kecil. Ya memang angka kecil dianggap, dilihat dari aset barangkali ya. Kalau misalnya semen Gresik disuruh bayar 1 miliar, mungkin dia juga itu dianggap kecil. Tetapi nama baik ini yang luar biasa. Nama baik semen Gresik ini kan tentu yang itu harus dijaga. Jadi dia kan tidak mau dikatakan dia telah melakukan persaingan usaha, meskipun dia kalau bayar 1 miliar sih saya mau. Mending saya 1 miliar saya kasih pengacara saya daripada saya harus bayar ke KPPU. Kan mesti begitu kan, pasti begitu. Agar nama baiknya dia tidak tercemar ya. Kemudian kalau menurut Saudara Arya Utama Yasa bahwa mereka membunuh usaha lain untuk bisa memonopoli dengan berbagai regional. Justru inilah kejahatan dari persaingan usaha itu begini. Jadi dia tidak memberikan ruang kepada pelaku usaha lain untuk bisa masuk. Ya kan? Seperti itu tadi contohnya. Yang boleh
berjualan di kopi di wilayah Denpasar hanya kopi apa tadi? Banyu Atis misalnya gitu. Hanya Banyu Atis saja yang boleh. Nah, kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi ini beberapa warung kopi ini mungkin sering ketemu, mungkin mereka ada semacam perkumpulan misalnya, kumpulan warung kopi. Nah, mereka mungkin main golf bareng atau mungkin mereka main sepak bola bareng, di situ bilang, ini ya kita pokoknya pakai Banyu Atis ya, pokoknya nanti kalau yang kopi yang lain jangan, pokoknya kita hanya jual Banyu Atis, kopi banyak, misalnya seperti itu. Jadi artinya ketika ada produsen kopi dari Karangasem misalnya mau masuk ke warung itu pasti akan ditolak. Ya itu yang membunuh, ya kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Iva untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari peserta yang di rumah, dari Saudara Adi Darsila. Mohon izin bertanya Ibu, kalau kita lihat keputusan KPPU tentang kartel Honda dan Yamaha, cuma dijatuhi denda 25 miliar. Cuma loh Bu. Ya. Sedangkan kalau kita lihat kerugian masyarakat atas kartel kedua merek ini sangat merugikan. Seharusnya ada ganti rugi atas permufakatan kartel tersebut. Menurut Ibu, apakah bisa digugat kembali atas kerugian masyarakat atas kartel tersebut? Terima kasih. Baik ya, terima kasih Saudara Adi Darsila ya. Ya kalau mungkin masyarakat memandangnya 25 miliar itu sedikit. Itu tadi kembali goodwill ya. Jadi nama baik itu yang tidak bisa dibeli. Karena nama baik Honda, nama baik Yamaha ini akan jatuh karena adanya hukuman dia telah melakukan kartel. Masyarakat tentu saja bisa aja silakan menggugat kembali atau melaporkan kembali Honda atau Yamaha. Nah, tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang sama. Kira-kira begitu, ya. Terima kasih. Ya. Baik, kita buka kesempatan pertanyaannya buat peserta yang di studio. Tolong nanti sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya. Terima kasih. Karena jarang beracara KPPU, makanya masih terbayang-bayang gitu ya. Kalau tapi mana? Tapi kok ada catatan sih. Apalagi masakan jarang nanya. Selamat bisa malam. Berdiri tolong Bapak. Bisa berdiri tolong. Ya, sebutkan namanya kemudian pertanyaan. Saya Pipin Haryanto. Bukan asli Bali, Bu. Saya di hospitality lama. Sebenarnya saya ingin memberikan informasi atau menggugat lah. Karena apa? Saya miris melihat sekarang hotel-hotel di Bali dengan level bintang 5, bintang 4, mereka itu membanding harga sehingga terjadi bisnis yang tidak sehat. Saya ingin mengatasnamakan, contohnya saya mengatasnamakan sebagai class action dari Hotel Melati atau hotel bahwa kami keberatan dengan hotel-hotel besar itu memberikan harga yang sangat rendah. Harusnya level seperti Hotel Anfa ya bintang 5 harus menjual di atas 1 juta ya. Tapi kok mereka menjual betul-betul sama dengan harga hotel bintang 2, bintang 3. Jadi di sini saya lihat ada persaingan usaha yang tidak sehat. Tapi tidak ada yang berani untuk menggugat ini ke KPPU. Jadi saya sebenarnya ingin sekali menggugat ini, apakah diperbolehkan itu Bu? Terima kasih. Baik ya, Pak Haryanto ya, Pak Haryanto ya. Ya, terima kasih Pak Haryanto pertanyaannya. Oke.
Jadi di sini dari saudara sebagai pelaku usaha yang merasa dirugikan ya terhadap perang diskon. Nah, itu pernah juga dilakukan dalam bisnis penerbangan. Dulu kan pernah kan? Jadi tapi saya lupa ya waktu itu ya apa ya? Dulu apa ya? Dulu bisnis penerbangan itu dulu ya gitu. Jadi para pelaku usaha penerbangan ini memberikan diskon untuk apa namanya? Besar-besaran kepada penumpang sehingga susah untuk yang lain untuk masuk. Nah, ini kejadian ini juga sepertinya terjadi di Bali dalam bisnis hotel. Kalau memang Anda sebagai mewakili masyarakat, mewakili pelaku usaha lain yang merasa bahwa tidak bisa bersaing dengan hotel-hotel ini, ya silakan. Anda punya hak untuk melakukan membuat laporan ke KPPU. Nanti tentunya KPPU juga akan apa namanya? Melakukan pemeriksaan, jadi KPPU ini merupakan suatu lembaga yang luar biasa ya, karena dia juga bertindak sebagai penyidik, jadi kan artinya sebagai polisi, dia juga penuntut dan dia juga pengadil. Jadi dia dalam satu body ini ya kan, dia menyelidiki, dia menemukan fakta-fakta di masyarakat, apakah benar terjadi persaingan usaha, kemudian dia akan menuntut pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran ini dan kemudian dia juga mengadili pelaku usaha ini. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa KPPU akan melihat itu dari laporan masyarakat, kemudian dari inisiatif KPPU sendiri ya. Kalau memang ada laporan masyarakat, KPPU akan turun berdasarkan ini tadi, alat bukti ini. Apakah memang ada perjanjian di antara para pelaku usaha hotel ini, apakah mereka akan ada tentang price fixing atau predatory predatory, jadi artinya bahwa harga-harga itu benar-benar dibunuh sedemikian rupa sehingga hotel-hotel melati nggak bisa masuk ikut bersaing. Nggak apa-apa Pak, bisa aja, itu merupakan hak, bisa aja. Silahkan untuk tentunya juga dengan asumsi-asumsi atau dasar-dasar ini aspek-aspek ekonominya dan aspek-aspek persaingannya. Ya kan di situ kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 599 itu ada mengenai pembunuhan harga itu tadi, perang diskon. Kemudian ada price fixing itu yaitu bahwa harga harus tidak boleh dijual di bawah harga ini. Contohnya yang tadi Honda dan Yamaha, itu mereka telah ada perjanjian tidak boleh menjual harga di bawah 20 juta, misalnya seperti itu. Ya, silakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Ibu atas waktunya, mohon izin. Saya Madi Pakris, Ibu. Yang menjadi sebelumnya saya ini kan ada pelaku usaha yang tidak pasca keputusan KPPU yang tidak melaksanakan secara sukarela dan tidak majukan keberatan. Kemudian ada kalau tidak salah ada 2 upaya atau langkah yang dapat dilakukan oleh KPPU. Pertama, ke pengadilan untuk memohon eksekusi real. Yang kedua, melimpahkan perkara itu kepada penyidik. Nah, kalau misal KPPU melimpahkan bukan menyerahkan memohon kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi real, tapi sebaliknya menyerahkan kepada penyidik, apa mungkin kami sebagai kuasa hukum daripada pelaku usaha termohon untuk mengajukan keberatan untuk tidak melimpahkan kasusnya itu ke penyidikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi memang benar tadi disampaikan bahwa KPPU memiliki dua opsi dalam hal pelaku usaha tidak mentaati isi putusan, ya. Nah, jadi bisa meminta eksekusi ke pengadilan atau langsung menyerahkan kepada penyidik. Nah, apakah di sini apabila pelaku usaha menyerahkan ke penyidik, apakah bisa berdalih bahwa loh ajukan dulu eksekusi, Ya, tentunya memang tidak serta-merta diserahkan ke penyidik sebelum eksekusi ini terjadi. Nah, untuk apabila eksekusi ini karena gini, kenapa alasan KPPU mengajukan ke penyidik apabila misalnya pelaku usaha tidak memiliki aset, tidak ada aset yang bisa dieksekusi. Jadi tentunya upaya-upaya eksekusi itu sudah dilakukan. Prakteknya memang seperti itu. Prakteknya bahwa upaya-upaya eksekusi sudah dilakukan oleh KPPU, tapi misalnya tidak ditemukan aset, kemudian usahanya sudah tidak ada, kemudian tidak ada itikat baik meskipun asetnya ada, tapi ketika dipanggil ke pengadilan untuk diberikan somasi anmaning tidak pernah datang. Nah, itu akhirnya bahwa KPPU mengambil kesimpulan bahwa ini memang tidak ada itikat baik, serahkan itu kepada penyidik. Itu kira-kira yang dalam prakteknya seperti itu. Ya Pak ya, jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin dari peserta yang di rumah? Tidak ada. Dari sini kita kasih kesempatan. Masih ada pertanyaannya? Baik. Terima kasih Bu. Bagi saya ini luar biasa KPPU dengan alat bukti yang hampir menyerupai 184 KUHP. Nah, kalau penyidik kepolisian untuk memanggil seseorang apa kapasitasnya saksi atau tersangka, itu kan dengan surat panggilan. Nah, saya kurang paham bagaimana seorang KPPU untuk menghadirkan saksi, apakah dengan undangan atau panggilan yang sifatnya prosusia, dengan kalau tidak hadir ada panggilan kedua, ya kemudian ada perintah membawa. Ya, tadi Ibu menjelaskan ini tunduk juga kepada KUHP apabila KPPU untuk melaksanakan pembuktian begitu. Mohon penjelasan Ibu, terima kasih. Memang pemanggilan saksi yang dilakukan oleh KPPA pro justisia ya, karena kan memang itu untuk melengkapi suatu berkas yang akan menjadi produk peradilan gitu ya. Ya, peradilan meskipun ini kuasi peradilan ya kalau kita sebutkan. Ya, kemudian bagaimana kalau saksi tersebut tidak datang? Ya, apakah ini kemudian saksi ini bisa dibawa menjadi ke ranah yang dia bisa menjadi dipidana karena dia tidak melaksanakan KPPU. Sejauh ini memang tidak ada ketentuan yang mengatur. Tidak ada ketentuan yang mengatur apabila KPPU saksi yang dihadirkan oleh KPPU ini tidak hadir, kemudian dia bisa diajukan ke. Jadi dalam praktek bahwa KPPU ini bisa mendatangi, justru bukan saksi yang hadir, tapi petugas KPPU mendatangi di mana saksi itu berada. Dalam menemukan bukti-bukti, fakta-fakta di persidangan, KPPU itu hadir kepada saksi-saksi untuk menemukan bukti-bukti. Jadi tidak kemudian serta-merta seperti penyidik, KPPU yang proaktif di sini. Kira-kira begitu. Ya, jadi sangat menarik sekali karena memang di satu sisi KPPU ini juga penyidik, juga melakukan penyidikan, tapi di sisi lain dia aspek ekonomi yang dijadikan pegangan sehingga lebih kepada perdata juga mengenai objeknya adalah keperdataan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, waktu kita tinggal sedikit. Ya.
Kalau memang tidak ada, gimana? Apa ada hal yang barangkali terlewat? Saya ini pemeriksaan tambahan apabila memang diperlukan. Kemudian persidangan lanjutan, ini apabila perkara dikembalikan oleh majelis ke KPPU karena majelis berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, ya perlu dilakukan tambahan yang seperti tadi saya sampaikan, misalnya ada saksi yang belum ditanya, misalnya saksi ahli, kenapa kok baru ditanya mengenai kamu ahli apa, jadi artinya belum kepada substansinya. Nah di sini majelis bisa meminta kembali kepada KPPU agar bertanya lagi, memanggil lagi saksi tersebut dan bertanya lagi, menghadirkan saksi tersebut dan menanyakan lagi perihal hal-hal yang perkara yang masalah yang lebih substansial. Kemudian upaya hukum, ya upaya hukum terhadap KPPU-nya ini tidak ada banding, namun langsung ke Mahkamah Agung, kasasi dan PK, ya upaya hukumnya. Kemudian ya ini di dalam Perma nomor 3 yaitu putusan atau penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang nomor 599 bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Ya, ini karena banyak sekali yang membawa ini ke ranah PT UN. Ya, jadi akhirnya ditegaskan saja. Banyak sekali perkara-perkara ini diselesaikan dibawa ke ranah PT UN, keberatan diajukan ke PT UN, kemudian nanti sampai kasasi ya kantornya kasasi, makanya ditegaskan di sini bukan merupakan perkara tun. Ya. Nah, putusan yang telah berkekuatan tetap harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Nah ini di dalam PP nomor 44 pelaksanaan putusan ini tadi seperti tadi bisa diangsur dan sebagainya. Ya. Kemudian unmanning pelaksanaan putusan. Apabila termohon secara sukarela melaksanakan putusan KPPU, jika termohon tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Ketua PN melakukan sita terhadap harta benda milik termohon untuk memenuhi bunyi putusan. Ini versi perdatanya, ya. Ya, sekian. Terima kasih. Kelihatannya waktu kita udah habis ya. Waktu kita sudah habis. Ya. Senang sekali saya bisa berdiskusi bersama di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan saya harapkan bahwa semua peserta terus mengikuti perkembangan berita-berita mengenai perkara-perkara KPPU, bisa browsing ya di putusan-putusan pengadilan ya, atau bisa juga mengikuti nanti kira-kira apa perma yang akan datang ya. Demikian, semoga kita terus bisa mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum ini dan persaingan usaha ini teman-teman bisa secara update terus mengikutinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iva untuk pemaparan materinya. Kami yakin ini menambah wawasan dan pengetahuan kami di bidang persaingan usaha, Ibu, karena memang ini memang jarang kita berbicara di persaingan usaha ini, tapi tidak ada alasan untuk tidak belajar, Ibu. Terima kasihnya.